Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Wardani dan saya akan mempresentasikan tentang ilmu politik Sokrates. Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang ahli patung dan ibunya adalah seorang bidan. Ia hidup pada saat berkembangnya paham sofisme di Athena. Semasa hidupnya, Sokrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan, sehingga sumber utama mengenai pemikiran-pemikirannya dapat dijumpai melalui karya-karya muridnya seperti Plato. Sokrates adalah orang yang sederhana, tidak tampan, dan tidak pernah menggunakan pakaian rapi. Setiap harinya ia berjalan tanpa menggunakan alas kaki berkeliling kota Athena, mendatangi orang-orang dan berdiskusi tentang filsafat. Ia mendatangi orang-orang yang dianggapnya bijaksana untuk mendiskusikan tentang filsafat. Karena banyak yang menganggap diri mereka bijaksana dan berpengetahuan luas, sehingga banyak yang dikalahkan oleh Sokrates di depan umum. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa anak-anak muda pada zaman itu tertarik untuk belajar pada Sokrates. Sokrates memiliki metode untuk berfilsafat, yaitu dengan menggunakan dialog. Metode ini mengajarkan orang-orang untuk saling berdiskusi, sehingga mereka akan dapat menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Pemikiran Sokrates dalam dunia politik. Pemikiran politik Sokrates dapat dilihat melalui warisannya. Warisan Sokrates pada umumnya dapat dilihat dari murid-muridnya, namun ada dua kata yang tepat dalam memahami warisan tersebut apalagi dalam dunia politik. Itu tak lain adalah stoikisme dan sinisme, di mana stoikisme adalah cara hidup yang menekankan dimensi internal manusia. Seorang stoik dapat bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang di luar dirinya. Sedangkan sinisme adalah paham yang tidak mempunyai cita-cita dan selalu menganggap orang lain lebih buruk. Pendapat lain Sokrates dalam bidang politik yaitu tugas negara adalah memajukan kebahagiaan para warga negaranya dan membuat jiwa warga negaranya menjadi sebaik mungkin. Sokrates juga tidak menyetujui konsep demokrasi yang didasarkan pada suara mayoritas karena menurutnya tidak semua orang memiliki pengetahuan yang baik. Sokrates menggambarkan sebuah konstitusi atau rezim politik sebagai manifestasi pada tatanan psikologi sosial. Ketika tatanan sosial psikologis meluruh, kerusakan moral yang terjadi kemudian mengisi serangkaian 5 konstitusi yang berbeda untuk membentuk struktur super pada siklus konstitusional. Sebut saja siklus Sokrates. Kalau memiliki kontribusi besar dalam ranah politik, nahasnya Sokrates menjadi korban politik pada akhirnya. Ia dijatuhi hukuman mati karena dianggap telah merusak anak-anak muda Athena dengan ajarannya dan membahayakan kepercayaan umum di negara Athena. Ia juga dianggap telah menolak mengakui dewa-dewa dan memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak moral kaum muda. Ketika vonis dijatuhkan, Sokrates diberikan 2 opsi, yaitu dihukum mati meminum racun atau bebas dari segala hukuman dengan syarat menghentikan kegiatan filsafatnya. Namun Sokrates tetap memilih opsi yang pertama dan tetap mempertahankan prinsipnya. Adapun aktualisasi pemikiran Sokrates sekaligus untuk menjawab masalah politik Indonesia yaitu pemikiran tentang adanya kebenaran umum, karena Sokrates berpikir bahwa tidak semua kebenaran itu bersifat relatif atau disebut juga cara berpikir induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan yang sifatnya umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal yang bersifat khusus. Inilah salah satu pemikiran Sokrates yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah politik di Indonesia, yaitu dengan menelusuri baik-baik permasalahan yang ada sehingga tidak menyimpulkan hanya dengan 1 atau 2 argumen saja. Karena politik adalah sumber atau tonggak dari kehidupan bernegara. Pemikiran lain Sokrates yang dapat digunakan oleh politik Indonesia yaitu menurutnya tugas negara adalah memajukan kesejahteraan warga negaranya dan membuat jiwa warga negaranya menjadi sebaik mungkin. Dengan begitu, pemerintah harus lebih memperhatikan atau berpikir bagaimana membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Ini dapat dilihat dari sistem yang dianut oleh Indonesia sekarang yaitu sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemikiran berikutnya yaitu tentang keutamaan adalah pengetahuan. Jadi semua hal dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada. Bahkan Sokrates telah menjelaskan bahwa baik dan jahat dalam kehidupan manusia dikaitkan dengan pengetahuan, bukan kemauan. Begitulah penjelasan mengenai materi saya yang membahas tentang Sokrates. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.